Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai amil jazm. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja itu amil jazm, pertama saya akan membahas mengenai alamatul jazmi, yaitu tanda-tanda dari i'rab jazm. Jadi tanda dari i'rab jazm itu ada 3, tapi ada juga yang menyebutkannya ada 2. Nah, pendapat yang menyebutkan ada 2 tanda ini, yakni mereka menggabung antara hadfun nun dan tanda hadfu harfi illah menjadi satu tanda, yakni tanda hadfun. Kemudian dicabangkan menjadi 2 hadfun, yakni hadfun nun dan hadfu harfi illah. Baiklah, tanda yang pertama yakni tanda sukun. Jadi apabila ada suatu fi'il mudhari yang bertemu dengan amil jazm, maka huruf akhirnya itu hendaklah disukun. Contohnya di sini seperti lafadz lam yahdur. Tanda yang kedua yakni hadfun nun atau membuang huruf nun. Nah, membuang huruf nun ini biasanya ada pada af'alul khamsah. Nah, dari sini saya mengambil contoh lam yahduru. Nah, lafadz yahduru ini awalnya ini berupa lafadz yahduruna. Kemudian karena ia bertemu dengan amil jazm, maka huruf nunnya dibuang dan mendatangkan alif. Nah, alif yang ada setelah huruf waw ini dinamakan dengan alif fariqah. Nah, alif fariqah ini berfungsi untuk membedakan antara waw jamak dengan waw athof. Nah, biasanya itu kan kalau misalnya kita menemukan teks, kan bisa jadi kadang sehabis lafadz lam yahduru atau lafadz dari hadfun nun ini biasanya tuh ada waw athof. Nah, untuk tidak membuat orang itu bingung apakah waw ini waw miliknya fi'il atau waw athof, maka kemudian setelah wawnya ditambahkan alif. Nah, dari lafadz yahduruna tadi menjadi lam yahduru. Kemudian tanda yang ketiga yakni hadfu harfi illah, yakni membuang huruf ilat. Nah, huruf ilat itu ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Nah, saya mengambil contoh lafadz yakhsha. Lafadz yakhsha ini berasal dari fi'il madhi khasya yakhsha. Nah, awalnya itu ada huruf alif layyinah, kemudian karena dia bertemu dengan amil jazm, maka alif layyinah itu dibuang menjadi lam yakhsha. Oke, langsung saja masuk kepada pembahasan terkait amil jazm. Amil jazm ini dibagi menjadi 2. Ada yang amil jazm masuk kepada 1 fi'il dan ada juga amil jazm yang masuk kepada 2 fi'il. Yang pertama saya akan membahas amil jazm yang masuk pada 1 fi'il. Awamilul jawazimi fi'lan. Nah, amil jazm yang masuk pada 1 fi'il ini ada 7 amil. Yang pertama yakni amil berupa lam. Lam contohnya lam ya'lam. Lafadz lam ini berarti tidak, diartikan tidak. Lam ya'lam tidak tahu. Dan amil yang kedua yakni lafadz lamma. Lafadz lamma ini seringkali diartikan dengan belum. Contohnya lamma arji' minal madrasah. Saya belum pulang dari sekolah. Dan selanjutnya amil yang ketiga yakni lafadz alam. Alam ini berupa kalimat tanya, ya, yang berarti apakah tidak. Dan ini sebenarnya huruf lam yang ditambahkan hamzah istifham. Contohnya di sini saya membuat contoh alam taro kitaban, yang berarti apakah kamu tidak melihat kitab. Yang selanjutnya, amil yang selanjutnya ini alam ma. Nah, sama seperti halnya lafadz alam tadi, ini berasal dari lafadz lama yang ditambahkan huruf istifham, yang kemudian menjadikan artinya berubah menjadi apakah belum. Nah, contohnya alam ma tadhhab ila suq, apakah kamu belum pergi ke pasar. Nah, amil yang selanjutnya atau amil yang kelima yakni lam. Lam ini biasanya dibaca. Nah, yang selanjutnya ini amil jazm yang selanjutnya ini huruf lam. Lam ini diharokati menjadi li. Ini bisa bermakna lam amr, bermakna perintah, dan bisa lam doa, bermakna doa. Di sini saya membuat contoh yakni
liyangsur Zaidun aban. Nah, ini jika diterjemahkan ini hendaknya Zaid itu menolong ayahnya. Kemudian amil jazm yang keenam yakni huruf lam alif yakni ini adalah la nahi yakni menunjukkan arti larangan. Di sini contohnya yakni la tansa yang berarti jangan lupa. Dan amil yang terakhir yakni lafaz idan. Nah, ambil jazim yang terakhir yakni lafaz idan. Nah, lafaz idan ini diartikan yakni demikian. Contohnya idan tukarim ummuka. Ini biasanya berada di tengah-tengah kalimat atau bisa juga menjadi penghubung suatu kalimat, yakni bermakna jika demikian. Jadi arti dari contoh ini yakni jika demikian muliakan ibumu. Nah, kan sudah selesai pembahasan dari amil jazm yang masuk pada satu fiil, dan pembahasan yang selanjutnya ini amil jazm yang masuk pada dua fiil. Nah, ini yang menjazmkan dua fiil, masuk pada dua fiil. Di sini ada sebanyak sekali amilnya, yakni ada 12. Yang pertama amil yang pertama yakni in. In ini bermakna jika. Nah, di sini juga contohnya yakni intarji ilal bait arji ilal ma'had. Nah, artinya jika kamu kembali ke rumah maka saya akan kembali ke ma'had. Nah, lalu gimana dong? Kan ada juga kan amil in ini yang diartikan juga dengan arti meskipun. Nah, ini disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi in itu ada juga yang bermakna jika, ada juga yang bermakna walaupun. Kalau di makna di Jawa itu disebut dengan senajan. Jadi itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Biasanya kalau bermakna meskipun itu berada di tengah-tengah kalimat. Yang kedua yakni amil ma. Ma ini diartikan apapun. Contohnya ma ta'kul akul. Jadi apapun yang kamu makan akan aku makan. Nah, amil yang ketiga yakni lafaz man. Man ini contohnya man yakum akum ma'ahu. Jadi man ini diartikan barang siapa atau siapapun. Barang siapa ataupun siapapun. Nah, di sini artinya siapapun nanti yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Nah, man ini gimana Kak? Kan ada juga man ini yang berupa istifham, berupa pertanyaan. Lalu gimana ngebedainnya? Nah, kalau untuk membedakannya itu biasanya man yang masuk pada istifham itu dia itu kedudukannya itu menjadi khobar, dan lafaz yang jatuh setelahnya itu jarang banget yang berupa fi'il mudhari'. Yang selanjutnya yakni amil yang selanjutnya yakni lafaz mahma. Mahma ini seringkali diartikan dengan setiap kali. Jadi mahma taktub aktub ma'aka. Jadi setiap kali kamu menulis maka aku menulis bersamamu. Amil yang selanjutnya yakni lafaz idma. Lafaz idma ini diartikan kapanpun. Contohnya idma tashrab ashrab. Jadi kapanpun kamu minum, aku juga minum. Oke, lanjut ke amil yang selanjutnya, yakni lafaz ay. Lafaz ayun. Ayun ini bermakna yang manapun. Ayun takroh akroh. Yang manapun yang kamu benci maka aku juga benci. Yang selanjutnya, ambil selanjutnya ini lafaz mata. Nah, lafaz mata ini diartikan menjadi kapanpun. Ini bukan berupa kalimat tanya ya. Kalau nanti kalimat tanya itu bisa dilihat dari konteksnya, bisa kita lihat dari maknanya. Jadi seperti contoh mata tangsur annas yang surka Allah. Jadi
kapanpun kamu menolong manusia, maka Allah akan menolongmu. Nah, ambil yang selanjutnya, yakni lafadz ayyana. Lafadz ayyana ini diartikan dengan kapanpun, memiliki arti kapanpun. Contohnya, ayyana tarji antadirka, yang berarti kapanpun kamu kembali, aku menunggumu. Kemudian ambil yang selanjutnya, yakni lafadz aina. Lafadz aina di sini bermakna dimanapun. Bukan sekali lagi saya jelaskan bahwa ini tuh bukan berupa kalimat tanya. Lafadz aina ini tidak dijadikan kalimat tanya. Jadi semua amil yang ada di sini itu meskipun kelihatannya itu seperti kok sama ya dengan biasanya digunakan untuk bertanya, tapi ini memiliki makna yang berbeda. Jadi aina di sini diartikan dimanapun. Contohnya, aina ma tata'allam asyrik ma'aka. Jadi dimanapun kamu belajar, aku akan ikut bersamamu. Ambil yang selanjutnya, yakni lafadz anna. Lafadz anna ini diartikan sama juga dengan lafadz aina, kemiripan, juga diartikan dimanapun. Contohnya, aina tad'ur yang durka Allah. Jadi artinya dimanapun kamu melakukan maksiat, Allah melihatmu. Allah melihatnya. Allah melihatmu. Jadi terus yang selanjutnya ini ini yang selanjutnya ini haisuma. Lah, amin yang selanjutnya haisuma ini diartikan kapanpun. Contohnya, haisuma taluk sahibi takbirni. Haisuma maksud saya haisuma talqi sahibi takbirni. Jadi yang artinya kapanpun kamu bertemu dengan temanku, maka beritahu aku. Dan ambil yang terakhir, yakni kaifama. Lafadz kaifama ini diartikan bagaimanapun. Contohnya, kaifama taqra aqra. Bagaimanapun kamu membaca, aku membaca. Nah, jadi kesimpulannya, amil jazm itu dibagi menjadi dua, ada dua lagi dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang masuk pada satu fiil, ada kalanya yang masuk pada dua fiil. Nah, sebelum kita tahu apa itu amil jazm itu yang gimana, terus itu peletakannya gimana, sebelum kita belajar amil jazm itu, kita juga hendaknya sebelumnya itu sudah paham mengenai i'rab jazm seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kan ada juga kan kadang ada yang bertanya, kok amil jazm itu ada yang sama atau mirip dengan kalimat tanya yang digunakan untuk pertanyaan, terus nanti gimana ngebedainnya? Nah, biasanya kalau digunakan untuk kalimat tanya itu tidak menggunakan dua fiil, hanya menggunakan satu fiil saja atau bahkan kadang menggunakan isim. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Dadah.